Untuk hari ini saya rencana mau melaut ini ya, melihat watt dari power ini. Tapi sebelumnya itu saya akan memberitahukan buat yang kemarin juga bis rakit. Itu akan tetapi ini lampu sinyalnya ini nggak mau aktif ini lur. Tuh ya. Ini saya masih memakai FET IRF 260. Coba saya hidupkan. Ini langsung on ya. Kan tetapi kalau volume dibuka itu lampu apa itu namanya, lampu LED-nya, lampu sinyal itu nggak mau hidup. Tuh ya, cuma kayak gini. Itu harusnya nyala terang ya. Atau malah lampu sinyalnya yang kedip-kedip itu, dilihat itu lur. Itu dengan suplai berapa ini? Coba saya cek suplainya. Itu saran saja ya lur ya. Itu kalau mau mencoba kit, itu yang jelas wajib di seri sama lampu. Itu saya ada lampunya ya, di seri. Terus saya seri di sini stop kontak. Terus kalau bisa, kalau masih dalam coba-coba itu pakainya cukup power supply yang wattnya kecil. Itu agar kalau ini kitnya belum begitu normal, itu tidak terlalu fatal, itu tidak merusak terlalu fatal ya. Ini voltasenya bisa diperhatikan 80 volt ini ya, 80 volt. Itu kenapa ini lampu sinyalnya itu tidak begitu normal. Itu tadi sempat saya cek, ternyata ini jalurnya udah bener lur. Itu saya cuma curiga ini resistornya terlalu kebesaran. Itu akhirnya saya coba, ini akan saya coba pasangi di belakangnya ya. Karena kemarin dari teman-teman semua juga ada yang kasusnya itu lampu sinyalnya nggak mau nyala itu ya. Itu saya pasangi ini 5K6. Itu bisa dilihat ya. Saya cuma masih mencoba, nanti akan saya ganti. Nanti akan saya pindah ke sini ya. Ini cuma buat melihat saja. Itu mungkin kalau suplainya 100 volt mungkin itu ini sudah normal sebenarnya ya. Nah, bisa diperhatikan lur. Ini volume saya buka. Lampu sinyalnya sudah normal itu lur. Sebenarnya jalurnya udah benar, ini cuma penyesuaian R saja. Penyesuaian resistor ini agar sini bisa aktif ya. Itu karena saya suplai 80 volt, itu makanya rangkaiannya belum bekerja dengan semestinya. Itu bisa dilihat normal ya lur ya. Udah normal. Oke, lanjut guys. Ini setelah saya pindah, ini pakai suplai yang ini ya. Itu kita cek itu tegangannya berapa ini. Ini untuk melihat ini tegangan sini ya. Kita cek itu tester yang ini.
Itu ini bisa dilihat 94,7 volt. Posisi standby lur. Sama ya, 94,8, 94,7. Ini untuk mensuplai kit ini dengan final IRF 260. Ini untuk melihat outputnya, dan itu bebannya. Ini 8 ohm dulu, nanti akan saya pindah ke 4 ohm. Ini volume akan saya buka. Saya sebelumnya memakai sinyal generator 1 kHz dulu ini lur. 1 kHz. Itu nanti apakah benar di frekuensi rendah itu mudah protek. Ini belum saya tes sebelumnya ya. Mungkin nanti akan saya, mungkin kalau ada kendala itu akan saya oprek. Nah, ini PWM sudah on dan lampu sinyal udah menyala ini lur, bisa dilihat ya. Itu outputnya skala VAC ini ya. Terus skala VAC bisa dilihat. Itu kita lihat sinyalnya ini. Bisa dilihat 126 volt klip. Itu ya. Bisa dilihat klipnya, lampu LED klip menyala di 126 volt. Ini masih belum tanpa beban ya lur ya. LED klipnya nggak kelihatan ini ya. Bisa diperhatikan, saya naikkan dengan perlahan-lahan. Itu 126. Itu klip mulai menyala tuh ya. 126 dan kita lihat sinyalnya ini. Sinyalnya masih seperti itu lur. Mungkin sinyalnya terlalu lebar ya. Ini akan saya coba ulangi lagi. 126 ini. 126 volt. Saya naikkan sedikit lagi, sinyalnya cacat lur. Ini 130 volt ini lur. 130 volt itu bisa dilihat ya. Outputnya ini belum ada beban lur. Ini belum ada beban, dan air beban ini pasti panas ya. Air beban ini pasti panas sama ini karena outputnya sudah sangat tinggi. Itu makanya perlu yang watt besar ini untuk beban sini. Kalau kelamaan nanti bisa apa ya? Bisa kosong. Itu akan saya coba di 100 volt dulu ini. 100 volt. Apakah aman? 100 volt. Nah, akan saya coba bebankan di beban 8 ohm. Ini ya. Bisa diperlihatkan ini di beban 8 ohm lur. Dan outputnya drop ini. Outputnya drop tinggal berapa ini ya tadi, 98 volt ini ya. Ini di beban 8 ohm. Bisa dilihat ya sama-sama ya. Itu damilutnya ngebul lur. Ternyata damilutnya ngebul. Ini wattnya kurang besar apa ya. Ini cuma 8. Nah, bisa diperhatikan tuh damilutnya ngebul. Bisa dilihat ya. Itu damilutnya. Damilut 600 watt. Itu ternyata kurang besar lur. Tapi nggak apa-apa ya.
Ini core-nya masih dingin, dan akan saya coba turunkan frekuensinya ini di 100 Hz dulu. 100 Hz. Apakah benar di frekuensi rendah itu, ini 100 Hz ya, 100 Hz itu apakah benar akan protek? Itu saya naikkan sama-sama di 100 volt, ini 105. Ini akan saya coba bebankan tuh ya, dan ternyata lebih stabil lur. Ini outputnya lebih stabil. Kalau tadi itu drop ke 98, ini saya coba bebankan, itu lebih stabil tuh, bisa dilihat. Dan ampernya ini, ampere meternya itu lebih tinggi ya, itu lebih tinggi ketimbang yang tadi sekitar 12 ampere. Ini di frekuensi rendah ya, di frekuensi 100 Hz. Itu damilutnya lur. Aduh, damilutnya kurang besar ya, damilutnya panas. Kemudian ini saya coba turunkan lagi di frekuensi berapa ini, area subwoofer mungkin 70, mungkin ya 70-an, 69 ini ya. Ini saya turunkan di 69 Hz. Itu saya coba naikkan lagi VAC output. VAC outputnya seret ya 100 volt, 104, 105. Itu akan saya coba bebankan ini belum ada beban ya. Itu ampernya ini naik lagi ya. Ternyata semakin frekuensi rendah itu konsumsi dayanya semakin besar lur, bisa dilihat. Itu tegangan outputnya ini saya bebankan, drop 2 volt, dan akan saya perlihatkan. Ini untuk sinyal outputnya, saya kasih beban, bisa dilihat ya, itu ada beban. Damilutnya itu 600 watt, ternyata kurang besar lur, itu keluar asap ya, itu ternyata kurang besar. Saya kira udah cukup 600 watt. Sedangkan kalau yang ini itu warnanya udah beda ini lur. Ini warna yang tadi sebelumnya ya, sebelum saya kasih beban. Dan ini setelah saya buat beban ya, ternyata itu warnanya berubah gitu. Bisa dibayangkan ini ya, kalau pakai kawat email mungkin mudah gosong ya kalau dikasih sinyal sinus. Ini di frekuensi 69 atau 70 Hz. Itu ternyata aman lur, itu tidak protek. Itu hasil rakitan saya, aman ya. Kemudian akan saya coba turunkan lagi ke 4 ohm. Ini saya coba turunkan ke 4 ohm. Saya pindah. Apakah aman atau meledos ini lur? Itu outputnya akan saya coba tes. Ini frekuensinya saya 100 Hz saja ya, atau ini enggak, ini masih yang tadi 69 Hz. Itu cuma outputnya saya naikkan ke 90 volt aja.
Itu karena konsumsi dayanya pasti akan lebih besar. Ini 4 ohm 90 volt. Tuh ya, kita lihat ampernya. Itu saya coba bebankan 20 berapa ini, meledos atau enggak ini lur. 4 ohm tes 22 ampere ya. Dan milutnya langsung ngebul tuh, bisa dilihat. Nah, dan milutnya enggak kuat lur. Ini 90 volt. Saya geser aja ini di frekuensi 100 Hz saja ya. Frekuensi 100 Hz saja. Sebenarnya untuk mengukurnya itu kalau melihat teman-teman cukup di beban 8 ohm dan 100 Hz ya. Ini 100 Hz, 111. Itu core-nya sedikit agak hangat dan finalnya yang agak hangat ini lor. Itu kita coba lagi di 90 volt aja ya. Karena 90 volt itu sebenarnya sudah sangat keras lur. Saya yakin sudah sangat keras. 94 volt. Kita coba lagi. Mudah-mudahan tidak meledos. Itu saya nggak berani lama-lama lur. Tuh ya, bisa dilihat. Damilut 600 watt. Tuh langsung keluar asap. Kurang kelihatan ya kalau di kamera ya. Tes 22 ampere. Nah, tuh ya. Damilutnya rusak nanti lur kalau kelamaan lur. Beginilah kira-kira ini untuk tes kit ini. Ininya cuma hangat. Ini. Itu kenapa saya nggak continuous ya? Itu kenapa saya sukanya ditutul kayak gini, tul. Nah ya. Itu di sisi lain itu damilutnya itu eman-eman lur. Nah, itu warnanya juga udah beda. Ini antara yang ini sama yang ini ya. Ini pas waktu masih baru ini warnanya berubah. Di sisi lain untuk menghilangkan mitos, katanya kalau speaker lepas itu kitnya itu rusak. Itu ya. Itu untuk membuktikan bahwasanya kelas D itu kalau speakernya lepas itu nggak rusak lur. Itu makanya saya itu nggak langsung tak pasang, nggak continuous ya, saya mainkan dan ternyata itu aman-aman saja. Itu ini 90 VAC di 4 ohm itu sudah mendapatkan 22 ampere. Atau masih penasaran, ini saya coba sebentar aja ya di 100 volt AC output ini ya. Saya daripada penasaran ya teman-teman ya. Damilutnya eman-eman benernya lur. 100 volt. Nah, ini 100 volt. 104 ya. Frekuensi 100 Hz. Itu akan saya coba bebankan ini. 24 ampere lur. Tuh ya, bentar saja. 24 ampere tuh. Udah lumayan. 100 volt AC 24. Dan milutnya membara lur. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video-video saya. Mudah-mudahan terhibur ya. Jangan lupa bantu channel saya lur. Subscribe lur, makasih.